Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul percobaan muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap benda lain yang juga bermuatan listrik. Jenis muatan listrik itu terbagi menjadi dua, ada muatan positif dan juga muatan negatif. Selain itu, muatan listrik memiliki sifat-sifat. Yang pertama, muatan sejenis saling tolak-menolak. Yang kedua, muatan tak sejenis saling tarik-menarik. Praktikum kali ini kita akan mengamati yang namanya muatan listrik terhadap benda yang akan kita amati. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengamati muatan listrik. Apakah muatan listrik kita ini termasuk muatan sejenis ataupun tak sejenis? Adapun alat bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini, yang pertama yaitu 2 buah pimpong, yang kedua potongan kertas kecil, yang ketiga sisir plastik, yang keempat isolasi, yang kelima benang jahit, yang keenam benang wol. Nanti kita gunakan sebagai penggantinya yaitu jaket. Yang ketujuh ada plastik dan yang kedelapan tas plastik. Untuk benang wol kita ganti menggunakan jaket karena jaket lebih mudah digunakan dan mempunyai fungsi yang sama seperti benang wol. Langsung saja ke percobaan yang pertama, kita akan mengamati bola pimpong yang digesekkan dengan tas plastik. Namun pada percobaan kali ini karena tas plastik saya mempunyai ukuran yang besar, kemudian saya ganti menjadi plastik biasa. Gunanya nanti mempermudah kegiatan praktikum yang akan saya lakukan. Mula-mula saya menggesekkan plastik ke bagian jaket atau baju yang saya kenakan. Ini saya gosokkan beberapa kali gosokan, kemudian setelah serasa plastik ini terasa agak panas, kemudian saya tempelkan ke bagian bola pimpong. Yang akan terjadi ialah bola pimpong nanti akan tertarik ke arah plastik. Kemudian bola pimpong bisa bergerak ke depan dan ke belakang mengikuti gerakan plastik karena adanya gerakan tarik dan tolak. Kemudian bola pimpong dapat bergerak karena adanya gaya tarik dari muatan listrik statis pada plastik. Gesekan antara plastik dan baju menghasilkan muatan listrik. Muatan ini dapat menarik benda netral seperti bola pimpong. Percobaan ini membuktikan adanya gaya listrik statis akibat gesekan. Percobaan ini menunjukkan bahwa muatan listrik statis dari plastik dapat menarik benda ringan seperti bola pimpong karena adanya gaya elektrostatik. Artinya pada percobaan pertama yaitu percobaan yang mengandung muatan listrik. Percobaan yang kedua yaitu kita akan menggosokkan sisir pada rambut. Apa yang terjadi? Sisir yang digosok pada rambut menjadi bermuatan listrik atau biasanya negatif. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menggosokkan sisir ini pada rambut secara perlahan dan sesering mungkin, sehingga membuat sisir tersebut terasa panas. Ketika sisir sudah terasa panas, kemudian kita letakkan pada media potongan-potongan kertas dan akhirnya dapat diketahui kertas tersebut terdorong atau tertarik oleh yang namanya sisir. Sisir tersebut mengandung muatan listrik sehingga potongan kertas tadi tertarik dan menempel pada sisir. Ketika didekatkan ke potongan kertas yang netral, kertas tertarik karena adanya gaya elektrostatik antara muatan sisir dan muatan terinduksi pada kertas. Potongan kertas bisa melompat atau menempel sebentar pada sisir. Percobaan ini menunjukkan bahwa listrik statis yang dihasilkan oleh gesekan sisir dan rambut dapat menarik benda ringan seperti potongan kertas. Ini menunjukkan adanya gaya listrik statis akibat adanya gesekan atau adanya muatan listrik. Percobaan berikutnya, dari percobaan 2 kita biarkan dalam waktu cukup lama, kemudian kita ulangi lagi percobaan. Ternyata potongan kertas tidak lagi menempel pada sisir karena muatan listrik statis pada sisir tidak dapat bertahan selamanya sehingga kertas tidak dapat tertarik. Muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara sehingga seiring waktu muatan ini akan hilang secara perlahan. Percobaan yang keempat, kita akan mengamati 2 buah pimpong. Ketika kita dekatkan, apakah yang akan dihasilkan dari kedua buah pimpong tersebut?
Ketika dua buah pingpong digantung dan didekatkan tanpa bersentuhan, mereka sedikit menjauh karena adanya gaya mekanik dari tali dan efek kecil dari medan elektrostatik atau gerakan udara. Jika bola-bola diberi muatan listrik, interaksi menjadi akan lebih jelas. Tolak-menolak jika muatannya sama dan tarik-menarik jika muatannya berbeda. Untuk kali ini, percobaan saya sedikit menggerakkan kedua bola pingpong tanpa bersentuhan, tapi saya dekatkan dan mendapatkan hasil. Ternyata ketika kedua bola didekatkan, ternyata ada sedikit gaya tolak muncul karena benang menahan pergerakan bola dan ada udara yang ikut menekan. Jika kedua bola bermuatan sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menarik yang lebih jelas. Dua bola jika digantung sejajar, maka kedua bola itu diam, tergantungnya lurus. Kemudian jika bola atau kedua bola pingpong ini didekatkan tanpa disentuh, maka kedua bola pingpong ini akan mulai menjauh satu sama lain tapi sedikit. Kemudian jika bola pingpong ini kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tolak makin terasa, bola akan semakin menjauh. Percobaan yang kelima, kita akan mendekatkan kembali kedua bola pingpong namun dengan perlakuan yang berbeda. Untuk kali ini kita akan menggosokkan pada kain wol yang telah saya sediakan sebelumnya, yaitu jaket. Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah menggosokkan kedua bola pingpong tersebut dengan jaket yang saya gunakan. Tujuannya agar kedua bola pingpong tersebut dapat bermuatan listrik. Jika kedua bola pingpong digosok dengan jaket, keduanya akan memiliki muatan sejenis dan akan saling tolak-menolak saat didekatkan. Ini nanti akan membuktikan bahwa muatan sejenis akan saling tolak dan gaya listrik statis dapat diamati secara langsung pada benda ringan seperti bola pingpong. Setelah bola pingpong kita dekatkan kembali, ternyata mendapatkan hasil kedua bola bermuatan sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang mengakibatkan bola menjauh satu sama lain meskipun digantung dengan benang dan meskipun digosokkan dengan wol. Ketika bola digantung dan digosok dengan kain wol, maka tidak akan ada gerakan tetapi bola menjadi bermuatan. Jika bola pingpong itu didekatkan setelah digosok dengan wol, maka akan terjadi bola pingpong saling menjauh atau tolak-menolak. Dan jika bola dijauhkan kembali atau dalam keadaan tenang, maka bola kembali ke posisi tergantung normal. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat muatan listrik, di mana muatan yang sejenis dia akan menghasilkan muatan yang saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tak sejenis dia akan menghasilkan muatan yang saling tarik-menarik. Muatan listrik dapat berpindah terutama melalui konduktor. Demikianlah praktikum dari saya. Terima kasih.